Hari ini kita mau bahas apa? Iya Mas J, jadi kemarin kan kita udah bahas kemasan yang menjual ya Mas J. Iya, Nah hari ini saya ada pertanyaan baru Mas J. apa itu? Pertanyaannya itu bagaimana sih kita memastikan konsumen itu biar bisa repeat order ke kita gitu. Repeat order itu artinya beli lagi dan beli lagi. Iya. Begitu ya kawan-kawan ya. Biar tahu nih bahasa UKM-nya nih. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, saya akan selalu ngulik dengan formula yang sama atau setidaknya untuk di tahapan starting. Kalau di tahapan profiting, formula yang sama juga di tahapan profiting. Ini karena kita menggunakan framework ya teman-teman. Enaknya kalau kita membahas dengan menggunakan framework itu, kita lebih terarah, lebih terkonsep, tidak nanti terombang-ambing oleh teori kanan kiri. Baik, kalau kita menggunakan framework yang pertama di starting kan, itu kan framework utamanya kan bukan langsung laris tuh, Ya. ada 7 formula kan. Nah, 1 dan 2 ini kan menciptakan produk yang unggulan, dalam artian dia diinginkan oleh pasar dan juga dia ngangenin. Sebenarnya 2 ini sudah cukup yang menghasilkan angka repeat order. Tapi hanya saja yang lainnya kan perlu akselerasi supaya buka tidak menunggu laris tapi buka bisa langsung laris. Oke, jadi ingat ya, prasyaratnya kalau produk itu terjadi repeat order itu harus ngangenin duluan. Ya teman-teman ya. Nah, ngangenin itu sudah teruji duluan artinya. Ini cek sekali lagi video-video saya tentang buka langsung laris, silakan Anda tonton biar saya bisa lanjut ke berikutnya. Prasyarat yang kedua, kalau kita berbicara masalah repeat order, seberapa sering orang akan repeat? Ya. Ya kan? Nah, ini tergantung dari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk atau produknya itu apakah dikonsumsi biasanya harian, bulanan, tahunan, atau mungkin sesekali doang, atau mungkin sekali seumur hidup. Ada loh. Ya itu ada. Apa itu? Misalnya kayak ini Mas J, ini bisa jadi sekali seumur hidup. Ah, Jadi produk rumahan bisa ini katakan iya, untuk kopi gitu. bisa ya, bisa tidak ya. Oh gitu. Tapi mungkin ini masih, mungkin 5 tahun seumur hidup diperbaruin masih bisa. Oh. Ya kan? Heeh. Paling enggak sudah usang kan, udah jamuran ya, Mm-mm. udah lapuk, mungkin 5 kali seumur hidup. Tapi ada yang sekali seumur hidup, Oh ya apa tuh Mas J? peti mati. Nah, Itu. nah itu peti mati itu tidak repeat, tidak refer. Ya, jadi orang tidak akan mereferensikan juga kan gitu loh. Dan Iya. tidak ada testimoni. Dan gak ada niatan buat beli gitu. Gitu kan. Jadi nggak perlu promosi berlebihan sebenarnya. Nah, jadi nggak ada namanya setelah menggunakan peti mati ini saya terbebas dari siksa kubur kan nggak ada begitu. Nah, jadi tadi balik lagi ya, ada namanya repeat juga ada namanya refer. Ya, referral, ada namanya post, ada namanya testimoni. Tidak selalu harus repeat. Misalkan contoh pakaian nih. Apakah fashion seperti ini dikonsumsi setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan? Maksudnya orangnya repeat begitu. Iya. Kan tidak kan? Justru malah kalau si penjual ngomporin orang untuk mengkonsumsi fashion berlebih, malah nggak go green malahan. Iya, Ya enggak? betul. Nah, ini pun juga tadi kan, ini kita bicara masalah oke ini 3-5 tahun sekali kita remajakan. Selalu ada cost depresiasi lah gitu ya. Nah, artinya dia mungkin sudah lapo, usang, atau mungkin mau ganti yang baru, wajar lah. 5 tahun sekali udah wajar. Baik ya. Nah, yang seperti ginian kan tidak highly consumable. Iya. Nah, tapi ada tuh yang highly consumable. Nah, gimana Contoh tuh? nih ya. Ini sabun nih. Ya. Oh, ini batu tawas. Batu tawas consumable juga. Sabun juga consumable kan? Oke. Nah, ini artinya ini akan dikonsumsi habis repeat. Mm-mm. Nah, makanya ini kan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga atau PKRT ini dibutuhkan repeat order nih, bulanan. Nah, bagusnya nanti how to-nya kan bagaimana cara membuat mereka repeat. Ingat ya, kita baiknya juga mengingatkan mereka. Ya, jadi kembali lagi kalau sudah ketemu produknya yang akan repeat seperti apa, itu kita baiknya kita mengingatkan mereka. Nah, mengingatkannya bagaimana Mas J? Ngingetinnya itu macam-macam ya. Ngingetin itu ada yang bentuknya branding nih. Dalam artian apa? Kita tetap ngiklan misalkan. Ngiklan cuman untuk apa? kita masih hidup loh. Oh, Hah, iya. kita ada loh. Ya, atau mungkin adain event-event bisa juga. Atau mungkin memberikan artikel-artikel yang bermanfaat yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan ya target market ini butuhnya apa. Terutama yang agak sedikit ke dalam industrinya yang dijual. Misalkan tentang perawatan wajah, perawatan kulit dan yang lain-lain. Ya, itu cara mengingatkannya seperti itu, tidak harus selalu jualan. Nah, tapi sebulan kemudian, kira-kira kalau ini konsumsinya bulanan atau habis 2 mingguan,
Ya baiknya ada CRM-nya. Gimana? Ya, jadi misalnya gini, kita kan punya platform toko online tuh, Iya. UB Pro kan. Nah di UB Pro atau di Gadai Space ini juga jelas ada lah ya, itu disetting setelah si A membeli di hari ini, 2 minggu kemudian diingatkan. Paham ya? Diingatkan untuk sabunnya sudah habis kakak, jangan sampai kehabisan ya, Oh iya. beli lagi. Paham ya? Paham. Nah itu diingatkan. Nah itu baik secara manual, ya kan kalau secara manual kan agak susah kan. Iya. Kita kan baiknya, ini kan kalau pelanggannya satu, kalau pelanggannya ribuan, gimana kita ngingetinnya kan gitu loh. Iya. Ya, apalagi manual pakai kertas. Hmm. Nah sekarang sudah modern kan, ada namanya UB Pro kan, atau Yuk Bisnis, yang platform toko online-nya, itu sudah bisa di-set tuh. Oh iya. Ya udah bisa di-set, setelah beli ini jangka waktu 1 bulan atau 2 minggu misalkan, diingatkan lagi untuk membeli lagi. Oh, ada pesan otomatisnya gitu. Betul, dan pesannya bisa di-custom. Oh. Contohnya seperti itu. Ya. Nah nanti ini harus juga nih di tempat aplikasi kita, ya Gadai Space, sudah ada nih teman-teman, ya wajib tuh diingetin lagi. Ya dan diingetin juga, cashback-nya masih ada loh. Iya. Ya belum diambil, bisa buat beli ini. Betul. Itu contoh ya, saya taruh bawah aja langsung. Nah contoh yang lain apa? Produk misalkan minuman. Nah kalau minuman sama cemilan ini sifatnya impulse buying ya teman-teman. Artinya kalau kita ngomong kebutuhan keseharian pun juga tidak. Ya bisa dikatakan semi sekunder kan cemilan itu. Ini baiknya ada di mana-mana. Makanya distribusinya semakin rapat. Iya. Ya, karena pembeliannya tidak selalu bisa dikatakan plan atau terencana. Kalau yang tadi ini terencana. Iya, tunggu habis dulu baru beli lagi. Betul, ya. Kayak ini ya, Menspet. Menspet ya. Ini kan sebetulnya untuk mengurangi konsumsi Sampah. sampah atau konsumsi sampah apa namanya itu? Pembalut. Pembalut, ya. Nah, jadi makanya ini kan pakai yang cucian, tapi ini pun juga ada lifetime-nya. Oh iya. Ya pasti dong. Betul, Aku nggak betul. ngerti, aku nggak pakai. Yang pakai kamu. Soalnya saya belum pakai yang ini. Iya belum ya. Nah ini jadi harusnya go green tuh kan. Oh, iya, siap. Mungkin kadang-kadang kita juga mikirnya juga yang laki-laki mau dicuci gimana nih kan. Tapi ya nggak tahu. Ada cara nyucinya juga lah ya. Iya ada Mas. Iya, ada Udah cara dijelasin nyucinya. dari buku-bukunya sendiri. Nah jadi balik lagi yang seperti ini kan ada lifetime-nya nih. Misalkan lifetime-nya saya nggak ngerti. Misalkan 3 bulan ganti sekali. Nah, saya nggak ngerti kan. Mungkin sudah tidak layak ya nanti harus didaur ulang atau dibuang kan begitu atau digantikan sama yang baru. Ya. Nah, itu contohnya. Kalau produknya impulse buying, nah ini beli ini termasuk fast moving consumer good, Iya. tapi dia harus diratakan distribusinya dan juga keterlihatannya harus sering. Jadi kayak harus di banyak tempat gitu ya Mas? Ya, makanya yang terbaik tetap distribusi konvensional dan diratain. Diratain di tempat-tempat yang orang-orang kira-kira mengkonsumsi ini pada saat kapan. Misalkan pas mau nonton, ya, atau pulang sekolah, ya, atau mau berangkat sekolah bahkan, ya, saya nggak ngerti. Atau mungkin pulang kerja mau nanti nyamil di rumah, silakan. Ya, nah sama kayak minuman bagaimana? Ya di tempat-tempat yang kira-kira orang itu membutuhkan minuman, ya kan? Nah itu diingatkan supaya terjadi angka repeat order. Ingat ya, kita ini di dalam kondisi bisa dikatakan bahkan hyper kompetitif loh, ya kan? Hyper kompetitif gimana? Orang sekarang tuh bangun usaha tuh gampang, saking gampangnya, ngomong aja lah. Sekarang banyak promosi-promosi orang buat sabun, sampo, skincare dengan modal murah kan? Ya bahkan cuma 20 juta bisa punya paket skincare dengan merek Anda sendiri, ya kan? Nah ini jadi karena hyper kompetitif itu diingetin di sana sini. Kita nggak mengingatkan, kita dicuri sama orang lain. Paham nggak? Paham. Ya. Nah, itu gimana mengatasinya Mas di hal-hal Nah, seperti itu? ya sama sebenarnya kayak gini sih. Kayak perlu namanya maintenance. Ya, cinta pun perlu di maintenance. Ngerti ya? Kalau kamu nanti nikah lah ya, ini kalau jangan ngomong pacaran lah ya, pacaran Iya. haram. Iya betul. Ya, nanti sudah nikah. Nikah juga perlu maintenance juga, maksudnya apa? Ya perlu diperhatikan sama laki-lakinya kan, dan sebaliknya kamu juga perlu memperhatikan pasanganmu juga kan gitu loh. Nah kalau nggak diperhatikan, nanti diperhatiin sama orang lain. Ya Paham ya? betul. Nah jadi perlu maintenance, akhirnya kita perlu yang namanya promosi itu tidak selalu dalam bentuk kita harus selalu jualan. Cuma sekedar mengingatkan, makanya membangun brand itu tidak harus, bahkan kalau brand tidak dalam bentuk selling, itu berbeda. Promotion untuk selling berbeda sama promotion untuk branding. Oke, jadi promotion itu terbagi dua ya Mas maksudnya? Ya, sebenarnya ya kalau bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi paling kasarannya itu 2. Mungkin yang bisa dibagi 3 gitu ya. Ya, jadi ada yang namanya sellingnya,
Ya, ada namanya marketingnya, ada namanya brandingnya, gitu. Nah, jadi yang marketing nanti ini untuk menarik orang mencari produk kita. Ya, kalau ini lebih ke arah branding itu lebih ke arah menaikkan image-nya. Ya, membangun awareness orang-orang gitu, biar lebih kenal. Awareness bisa, ya, image bisa, loyalty bisa. Intinya ini tidak berbicara banyak tentang masalah produknya. Jadi nggak apa-apa nggak terjual, yang penting brandingnya. Enggak, ini value dari suatu produk. Meningkatkan, menaikkan value-nya supaya orang itu lebih loyal. Nah, atau mau membayar tidak banting-bantingkan harga. Jadi, sana lebih murah. Enggak, saya mau yang ini. Paham ya? Oke, paham. Nah, jadi value produk. Itu branding tuh ya. Kalau marketing itu kan tentang sedikit bicara masalah produk, tapi tidak berbicara masalah harga. Gampangnya gitu loh, ya. Nah, kalau selling ini biasanya ngomong harga, ngomong promotion. Nah, itu biasanya seperti itu. Makanya kalau yang marketing ini itu pull. Kalau selling itu push. Oke, ya. Paham ya? Makanya selling itu biasanya kan nanti tentang penawaran-penawaran nih. Diskon up to 70%. Kalau enggak di sini dipasangin SPG yang mempromosikan untuk nge-push. Ya kan? Dengan adanya penawaran-penawaran ya yang saat itu dipromosikan bagaimana atau mungkin cashback dan yang lain-lain. Nah, itu untuk nge-push. Ya, paham ya? Nah, jadi kayak tadi kita fitur CRM itu sifatnya nge-push pasti. Ya kan? Nah, Kakak masih ada cashback-nya loh belum digunakan. Nah, ini produk Anda kami misalkan tandain sudah hampir habis nih kan gitu ya. Nah, kan sudah 2 minggu yang lalu nih kan. Jangan sampai kehabisan ya. Nah, gitu kan diingetin. Tadinya dia mau beli, udah jatuh hati sama orang lain karena orang lain promosi terus, mau beli, dia nggak jadi ke tempat kita lagi. Jadi tetap harus diingetin. Paham ya? Ya gitu loh. Ayo, kita bedah yang mana lagi nih? Produknya. Ini mungkin Mas J. Sebenarnya saya penasaran sama ini sih, Ya. Fox and Bunny. Nah, Fox and Bunny ini kan dikhususkan gitu Mas J umurnya untuk umur 1 tahun. Ya. Seandainya sebagai orang tua gitu Mas J membeli buat anaknya yang masih umur Ya. 1 tahun. Ketika anaknya sudah bertumbuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka Betul. tidak ada repeat gitu Mas J. Iya. Solusinya gimana? Segini, untuk produk-produk seperti ini, makanya gini ya, untuk membuat repeat itu salah satunya juga ada sebenarnya varian. Oh, oke. Kan? Yang nggak Jadi usah ada ngomong, pilihan yang nggak lain. usah ngomong bisibuki lah seperti ini ya. Kita berbicara gini aja deh. Kita suka makan di suatu tempat warung makan ayam goreng anu, ya ayam goreng anu misalkan. Suka kita, sambelnya enak, pelayanannya ramah, tempatnya nyaman. Oke, pokoknya kita serk deh. Nah, tapi kan nggak mungkin toh. Kita setiap minggu sekali datang ke sana cuma mau makan ayam goreng kan. Ya. Kita seneng. Coba ditambahin varian. Selain ayam goreng mungkin ada ikan boleh, lele boleh, atau mungkin rawon mungkin, ya pecelnya mungkin. Saya nggak ngerti pasangan-pasangannya yang kira-kira cocok apa. Lodehnya juga iya. Nah, supaya pas mereka sudah suka dengan pelayanannya, suasananya, harganya masuk akal, rasanya juga iya. Biasanya dia, aku percaya sama rasanya masakannya dia, aku mau nyoba yang lain ah. Paham ya? Nah, jadi nanti mungkin minggu depannya dia ke situ lagi tapi makannya lain. Minggu depan lagi ke situ lagi makannya lain. Ya, itu berlaku buat tidak hanya makanan ya Mas J, buat Nah, untuk sama. Nah, kayak gini artinya apa? Dia sudah suka nih, dia trust dengan brandnya Fox and Bunny. oke. Kayak tadi dengan si ayam anunya sudah trust. Nah, dia bisa beli yang lain-lain. Tapi Mas J, itu nanti nggak merusak brandnya. Nah, iya itu Ya, Mas J. ada Kan pertanyaan ciri khasnya seperti itu. ayam gitu, ciri Ya. khasnya ayam kalau Ya, yang lain. sebenarnya enggak juga sih. Ya, tetap dia brandnya tetap ayam karena produk unggulannya ayam. Tapi ada varian-varian produk yang lainnya. Paham ya? Bisa kayak mie gacoan nggak sih Mas J? Kalau mie gacoan. Aku belum pernah ke sana. Oh iya. Tapi ke sana, tapi di Gojekin ya. Iya, kalau mie Nah, gacoan itu. kalau makan ke sananya langsung tidak sih. Nah, contoh yang sederhana gini aja, sate khas Senayan. Saya belum pernah Mas J. Oh, belum pernah ya? Tapi boleh. Ya, kan kalau pernah dengar kan, sate khas Senayan itu tidak hanya jual sate aja. Tapi dia jual juga nasi langgi, pecel juga jual, ya. Gado-gado boplo, kan nggak cuma jual gado-gado doang. Kalau di Bandung gado-gado tahu Pangkasa. Itu saya malah di sana jarang makan gado-gadonya. Istri saya makan gado-gado. Saya makannya biasanya malah lodeh sama ikan nila. Paham ya? Nah, kalau ini repeatnya bagaimana? Nah, ini kan umur 1 nih. Nanti dia akan naik 1,5 nih. Akan naik 2 nih, naik 3 nih. Nah, varian produknya berdasarkan usia.
Paham Jadi ya? ketika nanti anaknya bertumbuh, ada produk Iya. lain yang bisa ditawarkan gitu. Betul, setidaknya gini, tapi ini masih bisa divariasi untuk usia 1 tahun kan tidak cuma beli satu doang nih. Nah mungkin bisi booknya mungkin 3. Mungkin, ini dicek nanti, jadi di reprofile nih. Biasanya orang itu kebutuhannya anak usia 1 tahun ini tingkat kebosanannya ya, dia variannya perlu berapa. Iya. Nah nanti dia bertumbuh, ditambahin produk yang lain. Kan selain bisi book kan dia ada ular tangganya, Iya. ada mainan-mainan yang lain kan. Nah itu varian. Jadi kalau 1 tahun usianya mungkin dikasih varian katakanlah 5. Ya, misalkan. Nanti rentang usia naik lagi 2 tahun kasih 5. Ya, rentang 3 tahun kasih 5. Jadi nanti dia bertumbuh bersama si bisi book ini. Si Fox and Bunny. Jadi Paham ya? paham. Nah, bahkan nanti Fox and Bunny bisa dikembangkan, nanti bisa jadi mungkin Fox and Bunny membuat namanya playgroup. Oh, oke, jadi malah bikin ini bisnis lain gitu. Ya, tapi masih nyambung, relate Mas Yan. Yang ngembangin usahanya ke sana. Ya kan dicegat. Atau kalau tidak playgroupnya pun juga dibuat playgroup tapi di rumah. Oh, jadi bisa alat mainan gitu maksudnya. Ya, jadi kan menciptakan playgroup di rumah kan. Karena kan gini ya, sekarang itu bisa dikatakan kayak sekolah itu mengerikan juga loh ya. Ya, paham-paham materialisme, paham-paham yang tidak benar itu kan masuk ke sana kan. Iya. Nah, mungkin kan kita punya kelompok belajar yang tetangga-tetangga gitu. Nah, nanti ini dibuatin playgroup bersama. Bisa juga kan? Oke. Nah, jadi bisnis model baru. Jadi sekolah buat anaknya di lingkungan Iya, rumahnya. tapi satu lingkungan cuman 5 orang belajar bersama-sama sampai 10 orang bisa juga dikembangkan ke sana. Ya, dibuatin sistemnya, diajarin cara mengajarnya bagaimana. Nah, bisa ngembangin ke sana bahkan. Iya, Itu nanti ya, jangka panjangnya ke sana. Ya. Jadi Lanjut, apalagi nih produknya misalkan? lagi ya Mas ya. Kalau sampo jelas ya. Sampo Sampo jelas. jelas. Ya, sampo jelas. Misalnya 1 bulan sekali habis, Ya. jadi kita Ah. CRM. Gitu. Vitamin ya jelas nih. Ini kan kita bisa ngitung kan. Konsumsi 1 hari 2 kapsul kali 2 paling minimum. Ya kan? Kalau saya itu ya sekitar 2 sampai 3 dikalikan 2 kali 1 hari. Ya. 1 botol berapa kapsul Mas? Nah, ini ada 100 kapsul. Oh, oke. Ya, Jadi artinya kalau dibagi 4 berarti kan 25 hari habis. 25 hari habis. Nah, 25 hari habis, makanya pas hari mungkin ke-20 sudah harus diingetin. Ya, sudah harus diingetin, jangan sampai kehabisan. Iya. Ya, tetap jaga kesehatan Anda dan vitalitas Anda dengan Hasani, kan begitu misalnya. Ya, nah itu udah diingetin pakai CRM. Oke. Nah, apalagi itu? Ini ada perhiasan. Nah, kalau perhiasan tidak seperti itu. Nanti metodologinya berbeda. Ya, gimana? Nah, bisa jadi mungkin setelah dia beli, mungkin dikasih fitur affiliate. Ya. Oh, jadi dibeliin teman-temannya gitu. Mereferensikan lah. Artinya suka produknya, kalau Anda suka, kenapa tidak direferensikan ke kawan-kawan Anda? Pakaian bisa gitu juga kan? Oh, iya. Nah, bisa refer. Jadi tidak konsumsi terus-menerus kan? Nah, ini ada koleksi terbaru, jangan sampai ketinggalan. Saya kurang suka seperti itu sih. Karena kan itu kan konsumsi berlebih nanti. Nah, tapi kan kita bisa, dia sudah beli, temennya atau direferensikan. Biasanya Kan bisa. ibu arisan tuh masih kayak Nah, gitu. begitu kan? Kayak parfum gitu juga nih. Ini kan bisa juga, ya saya nggak ngerti sih, parfum kalau belum pernah ngukur ya. Nah, tapi kalau saya yang pakai 100 milian ya, itu juga bisa jadi mungkin setengah tahun baru habis. Iya. Ya kan? Apalagi kalau jarang pergi kan. Nah, ini parfum juga gitu juga. Nanti kalau yang jarang konsumsinya bisa refer. Ya. Jadi ditawarin ke yang lain. Nah, tawarin program affiliate-nya. Ya kan? Tawarin program referensinya. Bisa seperti itu. Atau mungkin buat hadiah. Bisa. Iya. Kalau ini obat. Itu obat kayak panu, kurap, itu sebenarnya saya pengen tanyain itu juga Pak. Iya. Ini Ya, gimana untuk repeat order produk seperti kalau ini? ini saya nggak ngerti ya, karena saya nggak pernah kurapan ya atau panuan. Jadi mungkin rutin atau sekali-sekali ya. Mungkin kayak gatal-gatal. Biasanya itu ada yang kayak alergi, kayak gitu-gitu sih Mas. Ya. Paling nggak ini kan sesuatu yang harus sedia di rumah kan. Oh iya betul. Ya, jadi kayak bisa. obat gitu. Nah, dan expirednya berapa lama? Expirednya di sini ada ditulis. Coba. 2025 masih, jadi sekitar tahun depan, 1 tahun. Setahun kan? Nah, kalau setahun berarti kan diingetin setahun sekali. Oke. Ya. Nah, mungkin diingetin, bagusnya kan expirednya kapan diingetin. Ya, jangan gunakan produk expired, atau produk Anda tertandai expired tanggal sekian. Ya kan? Nah, jangan gunakan produk expired, tapi nanti kan dia dengan itu kan kita ingetin beli yang baru kan gitu kan, dengan harga lebih murah misalnya begitu.
Ada pertanyaan lagi Mas Ji. Apa itu? Yang menyangkut tadi sih, misalnya expired, ini kan expired date-nya 1 tahun gitu Mas Ji. Ya. Apakah untuk satu konsumen itu akan repeat dalam 1 tahun aja dan itu dari sisi pebisnisnya atau ownernya itu akan merasa kayak wah 1 tahun sekali repeatnya jadi rugi gitu. Gimana caranya biar dia tuh bisa repeat lagi gitu sebelum masa expirednya? Iya. Jadi gini ya. Tadi seperti saya omongin kan, bisa varian. Oh, oke. Ya. Benar. Cuman kalau memang dia cuma produksinya cuma ini doang. Kayaknya dia produknya. Nah, kalau misalkan ya dia ini doang, ya nanti yang mengingatkan kita. Tapi tidak harus membeli ini. Jadi kan ada yang sebenarnya produk pasangan. Oke. Jadi yang Misalkan contoh gini ya, kalau produk pasangan ya misalnya gini. Orang yang beli ini kan pecinta lingkungan nih biasanya nih, Go Green kan, juga biasanya beli ini. Juga biasanya beli ini. Ya, bisa begitu kan? Ya. Nah, mungkin kalau ada tumbler lagi juga biasanya beli tumbler. Katakanlah ini tidak satu produsen. Ya. Nah, kita sebagai pemilik toko Gade Space ini bisa mengingatkan habis beli ini atau beli dibandelin. Nah, ini dibandelin beli sekalian berapa? Oke, jadi paham ya? Nah, bisa seperti itu, bisa dibandelin. Nah, kalau si produsen ini larinya nanti ke distribusi, dimeratain distribusinya, ya. Jadi nanti dia tidak repeatnya ke tempat si Matusnya ini, tapi mungkin repeatnya ke tempatnya Gade Space-nya. Paham ya? Dengan atau datang ke Gade Space-nya, oh karena lengkap nih, udah ada kebutuhanku keseharian, aku beli yang ini ya, beli itulah. Dan lagian Gade Space meskipun produknya tidak semua brand dia punya, ya mungkin seperti ini cuma satu brand, satu merek doang. Kalau sabun ada beberapa nih, sabun ada pilihan ya, ada mungkin 3 atau 2 pilihan. Ini ada ya Atsiri juga. Iya, Atsiri ini lebih ke diffuser Mas, kalau sabun belum. Oke, sabun belum ya. Berarti ada 2 pilihan setidaknya sabun. Oh ada, organik juga ada. Oh ya, organik punya sabun muka. Berarti ada 3 brand kan. Iya. Nah, tidak banyak pilihan, tapi unggulan. Ya kan? Kadang-kadang orang ada pilihan, tapi tidak unggulan. Jadi akhirnya nyoba ini, kemasannya mungkin bagus, diambil, tapi nggak unggulan. Ya, kecewa. Jangan beli sana lah, pilihannya banyak tapi pusing. Ya, nggak unggulan, mendingan di Gade Space aja nih. Ya. Udah pasti nih Nah, ini kita kurasi semuanya kan. Betul. Dan ini kebutuhan rumah tangga sudah bisa dipenuhi dari sini. Betul. Satu persatu ya, ini masih masuk 60% aja sih teman-teman. Nanti kalau udah masuk 100%, kita masih nunggu pengiriman dari teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman mau masuk ke sini bisa juga kan? Bisa Mas J. Tapi kan tetap dikurasi dong. Betul. Kontak kemana? Nanti bisa hubungi langsung lewat Instagram kita, gadespace.id. Di sana ada UB ID-nya. Nanti hubungi kontak di sana, nanti infokan produknya, Instagramnya, nanti kita kurasi terlebih dahulu. Oke, ada nomor WA-nya nih ya? Ya, di bawah ini. Iya. Gitu ya. Nah, tadi kita ada yang kelewat sebetulnya. Apa dong? Bisibu tadi ini juga ada produk pasangan nih. Ini meskipun tidak satu produsen kan? Ya, nggak satu produsen, tapi ini kan ini bisa melengkapi. Karena masih sama-sama punya ini ya buat anak-anak. Targetnya sama kan? Ini kan untuk apa? Buku cerita buat anak di bawah balita kan? Iya. Ya kan? Nah, ini bisa nih, masih bisa. Jadi produk pasangan gitu. Bisa produk pasangannya. Ya. Gitu. Apalagi Astrid? Tadi apa ya? Udah sudah jadi semuanya. udah banyak ini sih Mas Ji, udah banyak insight baru kayak ternyata promosi itu nggak cuma CRM aja gitu. Yeah. Terus kalau ini bisa diakalin kayak Matus. Kemarin saya pusing Matusnya gimana nih cara masarinnya, ternyata bisa pakai produk pasangan gitu. Iya, jadi kan kita bisa cek duluan target marketnya dia siapa. Oke. Ya kan? Kalau emang ini kebutuhan untuk umum rumah tangga, ya harus disediakan. Nah, harus ada kayak sorry ya ini ya, namanya obat mencret. Itu bagaimanapun tetap harus disediakan. Iya. Saya itu kalau keluar kota, mau dalam kondisi mencret tidak mencret, ya, itu tetap harus sedia obat itu. Ya, ada apa obat Cina namanya Pok Cai Pil itu ya, apa-apa itu selalu dibawain sama istri saya. Ya buat cadangan aja. Iya, jadi perlu nggak perlu tetap harus sedia. Paham ya? Jadi seperti Matus ini perlu nggak perlu. Ya pas nanti kadang-kadang kita digigit serangga atau apa, nah kita perlu nggak perlu. Oh iya. Ya kan? Nah pas lagi perlu nggak ada, mungkin sediain aja, toh cuma setahun sekali, ya diperbaruin lagi kan begitu ya? Ya kan? Oke. Cukup? Mas. Ada lagi? Nah, banget. gimana jadi kesimpulannya? Aku tanya. Disimpulkan dong. Iya Mas, jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap itu ternyata
tergantung dari kategori produknya juga. Fashion beda sendiri nih cara pasarinnya. Terus kalau food F&B lebih gampang untuk repeat ordernya. Untuk Matus ini kalau misalnya susah repeat order kita pakai pasangan gitu. Pasangan. Terus kalau misalnya produk yang seperti ini Hasani habis dalam 25 hari kita pakai CRM, kita CRM-in gitu. Jadi banyak insight baru. Yang tadi juga pakai CRM loh ya, bisa. Betul. Jadi dari sini ke sini kan CRM juga. Oh oke, jadi memperkenalkan produk lain yang masih serupa gitu. Bisa, kan gitu loh. Makanya sebetulnya teman-teman bersinergi dalam menjualkan produknya pasangan-pasangan kita, bukan berarti menciptakan kompetitor kita, tidak gitu loh. Makanya harusnya dengan kita bersinergi, ya seperti ini kan sinergi toko, kan ini kan toko sinergi kan, bersinergi itu barengan, nah itu bisa menimbulkan efek yang lebih besar. Jadi kalau pas teman-teman nanti mindsetnya mau masukin ke tempat Gadis Space, jangan ngomong gini nih, produkku dipromosikan sama Gadis Space, jangan gitu mindsetnya. Teman-teman jadikan Gadis Space ini sebagai tempat distribusinya teman-teman. Misal teman-teman UKM nih ya, Anda berada di daerah Jawa Timur, Anda kan perlu distribusi yang mendekatkan ke tempatnya Jawa Barat kan, ya. Nah Anda bisa distribusiin ke sini nih. Karena ini kan dijualinya tidak hanya offline loh, online juga loh teman-teman. Ada aplikasinya loh di Android sama iOS, Gadis Space. Nah langsung tuh ambil di situ, aplikasi Gadis Space. Gadis Space belum ngasih ini ya, bonus voucher gitu ya atau apa gitu ya. Boleh Mas Ji. Besok-besok ya kita. Boleh. Ya paling enggak nanti untuk 100 orang ya di bulan ini atau mungkin di bulan depan 100 lagi gitu ya. Kita kasih voucher lah ya. Boleh. Paling enggak untuk belanja 20.000 lah gitu ya. Supaya nyoba biar di Gadis tahu Space. Experience belanja di Gadis Space produk UKM unggulan ya, aja. Tapi ada syaratnya tuh. Syaratnya harus download duluan aplikasinya. Terus habis itu ngeposting 5 produk yang dia ingin beli. Nah, 5 produk yang dia ingin beli, yang mana di screenshotin dari Gadis Space kan, nah terus nanti kasih vouchernya. Kalau dipromosiin misalnya mengupload ke Instagram tuh perlu nggak Mas? Itu kan di Instagram. Di Instagram jadi diuploadnya. Nah, nguploadnya di Instagram. Ya, nguploadnya di Instagram. Di tag Instagram gadisspace.id juga biar kita tahu. Boleh dalam bentuk video atau belum dalam bentuk slider, pokoknya yang cakep yang mana kita kasihkan berkala ya. Voucher 20.000. Lumayan lah 20.000 buat potongan-potongan. Plus itu tidak termasuk cashback loh. Nanti masih ada cashbacknya juga. Apalagi kalau daftar affiliate Mas. Daftar affiliate tapi ada syaratnya juga. Iya betul. Nanti yang jago buat video postingannya bagus-bagus bisa jadi affiliate-nya. Oke, berarti udah cukup banyak ya informasinya teman-teman ya. Dan Asri juga sudah merangkum dengan jitu. Biar kita tetap menjadi produk yang ngangenin, jangan sampai enak. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Mas J. Sama-sama.